Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di bulan Ramadan, bulan yang sangat kita butuhkan, karena di dalam bulan ini terdapat satu kesempatan buat kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kita pernah berputus asa sebelum Ramadan berakhir, tapi tetaplah kita optimis untuk mengejar ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan salah satu nasihat yang pernah Nabi kita Muhammad SAW sampaikan kepada sahabat yang mulia, sahabat muda yang mulia, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Pada kesempatan kemarin Nabi kita SAW, atau pada kesempatan yang kemarin kita membacakan hadis Nabi, bahwasanya Nabi memegang pundak daripada Abdullah bin Umar. Kemudian Nabi mengatakan pada beliau, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Satu pesan yang sangat mendalam dari Nabi kita Muhammad SAW, satu pesan konsep hidup yang seharusnya dimiliki oleh setiap muslim dan muslimah. Yang luar biasa dalam pesan ini, yang dipesankan oleh Nabi adalah seorang pemuda yang notabene pemuda itu hidupnya habis dengan perbuatannya apa? Sia-sia. Notabene pemuda berpikir bahwasanya ketika masih muda seakan-akan kesempatan untuk memperbaiki diri itu masih terbuka lebar di kemudian hari atau di masa tua, yang padahal manusia gak akan pernah tahu kapan berakhir usianya. Maka di sini ada sebuah pengajaran ketika Nabi memegang pundak daripada Abdullah bin Umar, jadilah engkau di dunia. Ini wasiat dari Nabi untuk beliau seorang pemuda dan untuk seluruh umat Islam, terlebih khusus kepada para pemuda. Janganlah pernah berpikir waktu muda adalah waktu kesempatan untuk melakukan segala hal walaupun melanggar syariat Islam. Kemudian tentunya bagaimana caranya kita bisa kokoh menjalankan apa yang dinasihati oleh Nabi kita Muhammad SAW. Padahal keumuman orang yang memiliki jiwa muda biasanya ingin terlihat apa? Antum semua pernah ngalamin muda atau sudah lewat masa mudanya? Biasanya pemuda itu pengen apa, Bang? Tampil beda ya, baik dengan pakaian, apalagi Bang? Caper, terus dengan kendaraan mungkin, dan seterusnya. Nah, di hadis yang lain Nabi kita SAW juga memberikan nasihat kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, wai'as mimma fi aidin nasi takun goniyan. Beliau SAW mengatakan,
tentunya pemuda ini ingin memiliki secara secara fitrah, ingin memiliki harta ataupun kekayaan. Saya rasa ini bukan hanya diinginkan oleh pemuda, tapi diinginkan oleh manusia ya, ingin memiliki kekayaan. Sahih enggak? Pengen punya ini, pengen punya itu, gitu. Jam baru misalnya, sepatu baru misalnya, dan seterusnya. Kemudian Nabi SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu hakikat daripada kekayaan itu sendiri. Nabi SAW mengatakan, hendaknya engkau berputus asa. Masya Allah. Padahal beliau sendiri yang mengajarkan kepada kita untuk melarang putus asa. Tapi ini ada maksud yang bagus, ada maksud yang mulia, ada pengajaran yang luar biasa dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, hendaknya engkau berputus asa. Apa sih arti orang kalau udah putus asa gimana? Ya kalau udah nyerah tuh gimana? Apa? Kalau udah putus asa masa bodoh, cuek. Terus apa lagi? Kalau udah putus asa gimana? Ya biar ngantuknya hilang, biar ngantuk antum hilang, ana tanya antum. Kalau udah putus asa tuh gimana? Tidak lagi berharap. Enggak lagi berada di jalan itu. Benar nggak? Gimana? Kalau orang udah putus asa, antum geser aja mas. Nah, sini biar kelihatan. Kalau apa? Bunuh diri, ada macam-macam ya. Kalau udah putus asa tuh, kayaknya gue nggak sanggup nih. Kayaknya nih saya nggak bisa nih di sini nih. Nyerah deh. Itu kan orang kalau udah putus asa nyerah dan pindah ke jalur lain kan. Itu yang dimau sama Nabi. Itu yang dimau sama Nabi. Karena hakikat dunia itu pilihan. Ya, hakikat dunia pilihan nih. Kita antum punya aplikasi Al-Qur'an? Itu bisa buka di surat Al-Isra. Ayat 18. Sekarang karena kajian permintaan Bilal yang baca, artinya baca Bilal. Ketemu nggak? Surat Al-Isra ayat 18. Apa harus pakai kacamata ya? Kacamatanya ini dipecah. Oh, coba. Ya, ini udah. Iya, siap. Habis Bilal Faik yang baca. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang atau duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Oke. Kita tadabur ya ayat ini ya. Lihat. Kita sinkronkan dengan kehidupan nyata. Ya. Kita sinkronkan dengan kehidupan nyata. Di sini Allah mengabarkan, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya. Siapa yang obsesi hidupnya itu dunia, obsesi hidupnya itu dunia. Jadi dunia itu nomor satu. Padahal salah satu doa Nabi apa? Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Itu salah satu doa Nabi itu. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia ini obsesi terbesar dalam hidup saya. Itu doa Nabi itu Sallallahu alaihi wasallam. Lihat, kita sama-sama mentadaburi ini ayat. Nanti saya bantu ya dengan melihat tafsir. Kalau antum punya tafsir Ibnu Katsir, bisa lihat. Bisa, ada nggak? Kalau antum punya tafsir Ibnu Katsir, antum bisa lihat.
Ada Pak Isal. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Ketemu tafsir Ibnu Katsir ya. Nih, saya bacain ya. Kata Imam Ibnu Katsir begini. Yukhbiru ta'ala annahu ma kullu man talaba ad-dunya wa ma fiha min na'imi yahsulu lahu bal innama yahsulu liman aradallahu ma yasha'u. Lihat, di dalam ayat yang mulia ini Allahu Jalla Dzikruhu mengabarkan bagi siapa saja yang punya obsesi atau obsesi tertingginya dalam hidup ini adalah kenikmatan dan kesenangan dunia, dan dia akan berusaha maksimal, semaksimal-maksimalnya untuk menggapai apa yang diinginkan itu, ya, dia akan penuhi seluruh persyaratan untuk bisa mendapatkan dunia. Dia akan maksimal tuh. Di sini Allah kasih peringatan atau Allah kasih tanbih, Allah kasih pelajaran. Kata Imam, bal innama yahsulu liman aradallah. Akan tapi yang bisa memperoleh dari kenikmatan dunia itu hanya siapa saja yang Allah kehendaki. Ya, kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Lihat, Allah bilang, man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasya liman nurid. Artinya, para ulama menjelaskan di antara Imam Ibnu Katsir, walaupun antum telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh dunia ini, kalau Allah nggak kehendaki, nggak dapat. Nggak akan dapat. Antum udah jungkir balik, persyaratan terpenuhi, semua persyaratan terpenuhi, ya, bahkan persyaratannya melebihi standar, itu nggak akan dapat kecuali memang ditetapkan oleh Allah. Artinya apa? Pengejar dunia atau orang yang punya obsesi dunia itu dia harus siap menghadapi dua kemungkinan. Kemungkinan apa, Bilal? Yang pertama dia dapat, kedua. Oke, itu dia. Di sini Allahu Jalla Jalaluhu mengajarkan pada kita, antum harus siap mental. Ketika antum sudah habis biaya, ketika antum sudah habis waktu, ketika antum sudah habis tenaga, udah antum curahkan semua yang antum bisa, hasilnya zong, hasilnya zero. Kalau nggak kuat mental, apa yang terjadi? Nih yang seperti dibilang Pak Oli. Apa Pak Oli? Bunuh diri. Kalau nggak kuat mentalnya, kalau nggak punya ilmu, stres. Dia bilang, percuma perjuangan kita, percuma usaha kita, nggak ada hasilnya. Kalau nggak punya ilmu, lafaz-lafaz itu yang akan keluar dari lisan kita. Gitu. Percuma kita sudah habiskan biaya, percuma kita sudah curahkan tenaga kita, perhatian kita, tapi hasilnya zero. Nah, ini yang dikabarkan oleh Allahu Jalla Dzikruhu. Oleh karena itu, lihat, Nabi SAW mengatakan kepada Abdullah bin Umar, wa ajmi'il li'as fima aidinas, hendaknya antum berputus asa. Artinya apa? Hendaknya antum berubah haluannya kepada sesuatu hal yang pasti, yang tidak ada dua kemungkinan, tapi kemungkinan yang cuma satu, yaitu antum pasti dapat kalau antum penuhi persyaratannya. Antum baca ayat berikutnya. Lihat perbedaannya sangat jauh. Ayat surat Al-Isra juga banyak baca, Bilal. Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat. Oke, berarti obsesinya akhirat. Obsesinya semuanya akhirat. Kita pelan-pelan pahami dulu. Oke, kalau obsesinya, ada orang beramal akhirat, obsesinya dunia. Ada atau tidak? Ini amal tercela. Yang terpuji itu amal orang beramal dunia, obsesinya akhirat. Yang sangat tercela, dia punya amal akhirat tetapi obsesinya dunia. Itu tercela, sangat-sangat tercela. Oke, lihat kata Allah, "Wa man aradal akhirata", dan siapa yang obsesi dalam hidupnya adalah akhirat. Bagaimana saya masuk surga? Perjalanan akhirat itu dimulai saat kapan? Setelah kita dicabut nyawanya, itu perjalanan akhirat kita baru mulai di situ.
yang obsesi hidupnya akhirat. Dia obsesinya nih bagaimana ketika dicabut nyawanya, dicabut dengan lemah lembut sebagaimana Nabi katakan kan, proses pencabutan nyawa itu ada dua. Ada yang Allah atau ada yang malaikat cabut secara kasar dan ada yang dicabut secara perlahan-lahan. Ya, proses pencabutan nyawa itu seperti itu. Ada yang pencabutannya secara kasar, tidak ada kompromi, tidak ada basa-basi, tentunya ini sangat menyakitkan. Ya. Dan ada pencabutan nyawa yang penuh perlahan-lahan. Tetapi perlahan-lahannya ini penting buat saya dan kita semua. Perlahan-lahannya saja pencabutan nyawa buat orang mati. Bagaimana kalau dicabutnya keras? Paham nggak tuh? Antum paham nggak? Proses pencabutan yang berlahan-lahan saja sampai orang. Bagaimana ketika proses pencabutannya begini? Kalau yang pelan aja mati, dia nggak kuat tahan sakitnya. Bagaimana yang proses pencabutannya? Allahu Akbar. Kenapa? Karena Nabi katakan setiap kita akan melakukan atau merasakan yang namanya sakarat, kata Nabi gitu. Nggak mungkin nggak, kita semua akan melewati itu. Perlahan-lahan pun mati, sakit, dan tidak ada yang bisa menggambarkan nih kecuali orang-orang yang sudah meninggal. Jelas sampai sini ya? Oke, pelan-pelan. Waman aradal akhirata, barang siapa yang cita-citanya, barang siapa yang obsesinya itu adalah akhirat, ya dia baca Quran buat akhirat, dia cari Lailatul Qadar buat akhirat, dia cari atau dia menghafalkan Quran, dia sholat lima waktu atau kegiatan yang lainnya, semuanya untuk akhirat dia bekerja untuk akhirat, dia dan segala macam untuk akhirat. Obsesinya adalah akhirat. Jelas sampai sini? Obsesinya akhirat. Walaupun mungkin dia akan mengalami kerugian dari masalah dunia, tapi hakikatnya ketika sudah memiliki tujuan akhirat, seseorang tidak punya kerugian. Mohon izin, seperti biaya yang kita keluarkan untuk pergi umroh, kalau dibandingkan dengan maghfur, yakni ampunannya Allah, rahmatnya Allah, itu nggak ada apa-apanya. Tidak bisa dibayar ampunannya Allah itu. Ya, ampunannya Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa letih kita itu nggak ada apa-apanya. Gitu. Rasa capek kita nggak ada apa-apanya. Kalau memang hasilnya itu menghasilkan ampunan Allah. Kan yang kita usahakan saat kita beriktikaf atau saat kita beribadah di 10 hari yang terakhir, diantaranya adalah ampunan Allah kan. Idkun minanar kan, yang kita harapkan kan itu. Bukan kita memajang foto kita bahwasanya kita sedang iktikaf di Masjidil Haram, kemudian kita share kepada manusia banyak. Bukan itu kan harapannya. Itu yang menghapus pahala kita tuh nantinya. Itu yang akan menghancurkan cita-cita kita tuh nantinya. Ya, bukan itu insyaallah tujuan kita. Kita masih ada di hari-hari terakhir, masih bisa memperbaiki tujuan kita. Ya. Karena apa? Masya Allah, kalau sahabat aja takut amalnya tidak diterima, kok kita begitu mudahnya memposting amal kita? Padahal mereka ketakutan, padahal mereka juga amalnya pasti diterima. Kita belum tentu diterima dan kita sudah umbar. Gitu. Allahu Akbar. Ya, kita lihat lagi jamaah. Sampai di sini paham ya? Jelas ya? Kemudian nggak sampai di situ, kata Allah Pak. Wasa'a laha sa'yaha. Kemudian dia curahkan seluruh yang dia mampu. Semuanya dia curahkan. Seperti yang pertama tuh, yang pertama mencurahkan semuanya. Ya. Orang tua nih yang punya obsesi anaknya dunia dari kecil udah ngomongnya bahasa Inggris. Ada nggak gitu? Ngomongnya udah bahasa Inggris. Bukan nggak boleh aja, sah-sah aja. Betul nggak Pak Doni? Apalagi mungkin dia tinggal di Inggris ya harus ngomong bahasa Inggris itu. Subhanallah, obsesinya tuh, lihat tuh. Subhanallah, obsesinya tuh dirancang. Bener-bener duniawi banget rancangan buat anaknya. Padahal kalau dia beriman pada Allah, orang tua itu diperintahkan oleh Allah apa? Ku anfusakum
Antum anak antum jadi pilot atau enggak? Antum nggak ditanya anak antum jadi dokter atau enggak? Antum nggak ditanya anak antum jadi insinyur atau enggak? Antum ditanya kenapa anak antum masuk neraka? Apa urus antum ngapain aja? Kenapa dia bisa masuk neraka? Gitu. Kita ini ditanya sama Allah nanti. Karena Allah pesannya gitu. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Anak mau tanya sama bapak-bapak, kalau ada ibu-ibu sama ibu-ibu, untuk urusan dunia ini diminta nggak diminta, dikasih nggak sama Allah? Dikasih nggak? Urusan dunia ini diminta nggak diminta, dikasih. Karena Allah nggak mungkin zalim menciptakan kita di sini. Tapi kan kita nggak tahu setelah kita mati, apakah kita akan mendapatkan sesuatu atau tidak. Oke. Saya belokin dulu ke ayat yang lain biar antum tambah yakin. Lihat nih di firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain. Tak dulu, palanya lagi error, nggak keluar ayat ini. Sebentar ya, palanya error, ayat nggak keluar nih Pak. Subhanallah, banyakkan dosa. Dosanya kebanyakan, jadi ayatnya ketutup sama dosa semua. Ya, ketemu, alhamdulillah. Surat Hud ayat 6. Surat Hud ayat 6. Ayo dibaca. Hari ini menjadi bintang utamanya Bilal. Besok Pak Oli. Siapa? Ayo silakan Mas Bilal. Tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Oke. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Oke. Semua tertulis dalam kitab yang nyata. Oke. Kenapa stres hidup di dunia? Harusnya stres mikirin besok sesudah mati selamat enggak? Ya enggak? Paham enggak tuh? Kenapa kita stres hidup di dunia? Padahal pencipta dunia ini telah mengatakan, antum hidup tenang aja, antum saya jamin hidup antum. Dapat jaminan nggak? Kenapa antum nikah harus nunggu jadi pegawai negeri? Ya Mas Ilham. Kau belum nikah, betul Abu Afif? Belum dapat jaminan. Oh, antum lebih percaya sama jaminan kertas itu daripada jaminan dari pencipta alam semesta ini. Ini lihat nih. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ingat, antum percaya nggak dengan ayat ini? Kalau nggak percaya apa? Kufur. Mungkin imannya lebih bagus orang gila. Antum pernah lihat orang gila stres? Udah stres dia. Antum pernah lihat nggak orang gila stres? Selau, nggak pakai baju kemana-mana. Celana selau, makannya di mana? Zam-Zam Tower, sofa, Safa. Apa di mana dia makan? Sampah, dia ambil. Selau gak? Selau. Jadi yang gila sebenarnya siapa? Yang gila siapa sebenarnya? Hah? Iya, kita apa dia sebenarnya yang gila? Allahu Akbar. Ini fungsi belajar, Masya Allah. Lihat. Pertanyaannya, yang menjadi pertanyaan buat kita, Allah nggak jamin sesudah matinya kita, ya nggak? Itu kan yang seharusnya kita usahakan, betul Pak? Allah nggak jamin loh. Allah jamin di atas tanah, di bawah tanah kita harus mati-matian. Terbalik di konsep hidup yang udah ada saat ini. Untuk yang di atas tanah mati-matian, untuk yang di bawah tanah kumaha engke. Iya Pak? Itu konsep hidup kita hari ini. Untuk di atas tanah kejarnya mati-matian. Gitu. Tapi untuk yang di bawah tanah, ya gimana nanti aja lah.
Allahu Akbar. Konsep yang salah, konsep yang keliru. Ini nyata nggak konsep ini? Nyata nggak? Nyata. Seolah-olah dia akan hidup selama-lamanya di dunia ini. Allahu Akbar. Ini satu ayat yang seharusnya menenangkan hati kita. Tenang. Apa yang membuat kita nggak tenang? Apa yang membuat kita nggak tenang? Kita sama-sama bicara. Apa yang membuat kita nggak tenang dalam hidup ini? Apa? Masa depan. Terus? Targetnya terlalu tinggi. Obsesinya ketinggian. Sahih? Hah? Betul. Terlalu panjang. Obsesinya terlalu tinggi. Makanya Nabi kecilin nih biar punya, nanti kita sinkronkan dengan hadis itu. Itu yang membuat hidup ini akan stres kalau hidup pengennya sesuai dengan kebutuhan. Hidup ini akan nyaman kalau hidup ini sesuai dengan ketentuan. Sahih enggak? Paham nggak tuh konsep tuh? Hidup seseorang itu akan nyaman kalau hidup itu sesuai dengan ketentuan. Dengan ketentuan Allah dia terima. Kalau hidup sesuai dengan kebutuhan kita, Masya Allah, kurang terus hidup. Selalu kurang, gitu. Jelas ya sampai sini ya? Mafhum? Oke. Sekarang kita balik lagi ke surat Al-Isra. Silakan Pak. Surat Al-Isra ayat 19. Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Oke, ada kemungkinan tidak dibalas nggak? Di ayat ini, ada kemungkinan tidak dibalas? Enggak. Kalau memenuhi persyaratan pasti dikasih sama Allah. Makanya Nabi ingin memalingkan kita dari konsentrasi di dunia ini dengan konsentrasi mengejar negeri akhirat. Makanya Nabi bilang putus asalah terhadap apa yang ada di tangan manusia. Kalau kita sudah putus asa, kita akan beralih nih. Oh, saya belum tentu dapat di sini. Bukan berarti kita tidak melakukan sesuatu. Kita melakukan sesuatu, tetapi kadar atau porsi effortnya itu nggak akan pernah sama antara mengejar dunia dan mengejar akhirat. Effortnya nggak akan pernah sama. Kalau kita faham, pada ini ayat sudah dikabarkan oleh Allah. Semaksimal, Anda mau tanya deh sama bapak-bapak semua nih. Ada orang kerja dari pagi sampai sore sampai malam tetap kismin? Miskin keadaannya. Ada juga yang dari pagi sore sampai malam kaya? Ada juga. Ada yang kerjanya sehari 1 jam 2 jam kismin? Ada. Ada yang kerjanya sehari sejam 2 jam kaya? Ada. Ya begitulah kehidupan dunia. Dapat dan tidak dapat. Gambling. Kehidupan dunia ini gambling. Tapi kehidupan akhirat, ketika Allah atau ketika kita memenuhi persyaratan yang Allah mau, Allah katakan di ayat yang mulia ini, "Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha." Oh, dia beriman. Dia akan berusaha maksimal. Dia percaya pada Allah. Allah tidak akan mungkin ingkar janji. Wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun. Dia beriman. Ini penting nih. Dalam melakukan segala sesuatu itu dibangun dasarkan iman. Seperti orang kan yang Nabi katakan di Qiyamul Lail Ramadan ini, man qama Ramadana imanan tuh Nabi. Man qama Ramadana, man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban. Disyaratkan oleh Nabi. 2, ini harus ada. Kalau mau mendapatkan poin berikutnya, apa? Ghufirallahu ma taqaddama min danbihi. Ini harus terpenuhi. Tidak mungkin didapatkan yang akhir kalau yang awalnya tidak terpenuhi. Imanan wahtisaban. Kenapa antum qiyamul lail? Karena saya meyakini di sini ada perintah Allah, di sini ada keutamaan, di sini ada pahala, di sini ada ampunan. Itu dasarnya. Kenapa antum mau qiyamul lail? Oh, karena makanannya di sini enak-enak. Oh, karena di sini misalnya temannya asik-asik. Oh, bukan itu. Tapi kita
karena kita butuh dengan apa yang namanya ampunan. Dan Allahu Jalla Dzikruhu menetapkan buat manusia setahun sekali ada bulan Ramadan, yang Nabi katakan orang keluar Ramadan harusnya zero dosanya. Sahih enggak? Sahih? Kata Nabi SAW, orang keluar Ramadan itu harusnya hasilnya zero dosanya. Zero. Maka Nabi yang pemilik lisan yang sangat santun sampai mengatakan dengan perkataan yang luar biasa, rugi, kata Nabi itu, binasa orang yang ketemu Ramadan, keluar Ramadan Allah nggak ampuni dosanya. Nggak disangka sekelas Nabi bisa bicara seperti itu. Tapi mau nggak mau Nabi harus ngomong. Paham nggak? Yang dikenal orang yang sangat santun dalam berbicara, lemah lembut dalam berbicara, tapi dalam perkara ini Nabi bilang apa? Rogima anfu, celaka, binasa. Orang yang Allah takdirkan ketemu Ramadan, dia keluar Ramadan, Allah tidak ampuni dosanya. Taib. Lihat jemaah, kata Allah, wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkur. Pasti usahanya, effortnya saya akan kasih. Pasti, tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak. Jelas sampai sini ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Berarti ada dua pelajaran sedikitnya di dalam kajian kita siang hari ini. Mengejar dunia, dia punya dua opsi, dapat dan tidak. Dan para pencari akhirat opsinya cuma satu. Jika terpenuhi persyaratannya opsinya cuma satu, dan pasti dia dapat, tidak mungkin dia tidak mendapatkannya. Oke. Kita balik ke hadis Nabi. Ketika Nabi berkata kepada Abdullah bin Umar, kata Nabi, wa ajmi'il ya'sa bima fi aidin nas, hendaknya engkau berputus asa terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Kita kalau ngelihat ada orang misalnya pakai mobil yang keren, motor yang bagus, kendaraan yang luar biasa, baju yang bagus, kita biasa aja. Ya kita akhirnya saya nggak bisa nih. Ya kalau bisa alhamdulillah, kalau nggak juga nggak apa-apa. Udah gitu. Itu sikap kita ngelihat dunia itu kayak gitu. Tapi kalau kita ngelihat, kita ketemu teman kita, assalamualaikum lagi baca Quran. Kita ketemu kita, assalamualaikum lagi baca Quran, lagi sholat sunnah, lagi baca Quran, lagi sholat sunnah. Oh ini yang kayak gini nih. Kita nggak boleh putus asa tuh ngelihat yang kayak gitu. Kita ketemu teman kita, ketemu teman lama, teman sekolah, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, ketemuan lagi, reunian, ketemuan misalnya, ketemuan di rumah kita atau di rumah dia. Rumahnya udah kayak lapangan bola. Kolam berenangnya bukan cuma kolam berenang, ada spiralnya. Ya, bukan cuma kolam berenang, ada spiralnya kolam berenangnya. Itu sikap yang benar, yang diajarkan oleh Islam gimana? Biasa aja. Nggak ada masalah, nggak biasa aja. Biasa aja. Tapi ketika kita ketemu dengan teman lama kita, mohon izin, yang kita kenal dulu waktu SMA, yang kita kenal dulu waktu SMP, biang apa bang? Biang kerok ya. Kita kenal dia biang kerok di sekolah dulu. Oke, semua orang dicekokin semua sama dia. Biang bengal, semua orang diajarin jadi bandel sama dia. 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, ketemuan sama dia, sudah jadi seorang pengajar misalnya di salah satu masjid. Sudah punya pondok pesantren, atau dia dikenal sebagai orang yang memiliki ilmu A, ilmu B, ilmu C. Ini dia nih. Ini yang baru kita takjubkan. Oh, saya harus kejar dia. saya harus Saya harus gapai apa yang dia digapai. Gitu, Pak. Kalau ngelihat perkara dunia, ya begitu aja. Oh iya, biasa aja. Bahkan takjub itu nggak boleh. Udah azan belum ya? Itu waktu Indonesia ya. Bahkan kita takjub dengan dunia itu nggak boleh. Makanya jangan sampai salah, antum takjub ke sini bukan takjub sama Zam-Zam Tower. Ya nggak? Ini harus diluruskan nih. Takjubnya itu sama Baitullah, itu Ka'bah. Ini di mana-mana Zam-Zam Tower difoto di mana-mana. Bukan Zam-Zam Tower yang membuat ini Mekah istimewa, bukan Zam-Zam Tower. Sahih tak? Betul nggak?
Yang membuat Mekah ini istimewa bukan Zamzam Tower. Yang membuat Abraha mau ngancurin ini, itu karena itu bangunan hitam itu tuh. Abraha kesini jauh-jauh mau ngapain? Mau ngancurin itu. Karena dia telah bikin tandingannya di mana? Yaman. Dia sudah bikin, tetapi orang tetap datang ke situ. Jadi kita dimuliakan oleh Allah. Antum kenapa dimuliakan oleh Allah? Oh ya, karena saya bermalam di Zamzam Tower. Bukan itu. Antum kenapa? Oh, alhamdulillah, mudah-mudahan saya dimuliakan oleh Allah karena saya bisa bermalam di Masjidil Haram. Karena saya bisa melakukan ibadah di Masjidil Haram. Ini baru dimuliakan. Jelas ya? Apa kenangan antum yang antum akan ceritakan kepada istri dan anak-anak antum di rumah? Alhamdulillah, ayah dari lantai paling bawah sampai lantai paling atas sudah hafal deh Zamzam Tower. Itu yang antum mau banggakan. Pokoknya kamar mandi kanan, kamar mandi kiri, ayah hafal gitu. Tenang aja gitu. Ya, ini yang mau kita banggakan. Gitu. Ini Baitullah nih, Baitullah, Ka'bah. Kalau mau belanja Tanah Abang udah ngebadak yang kayak begitu. Ngebadak nggak? Ngebadak nggak? Sama barangnya, sama nggak Pak? Cuman kesannya aja mungkin beda ya. Sensasinya berbeda. Padahal barangnya eta-eta kene sama. Subhanallah. Makanya benar-benar kita harus menuntut ilmu. Lihat, Nabi SAW mengatakan, hendaknya engkau berputus asa dengan apa yang ada di tangan manusia, terutama dalam perkara dunia. Karena Nabi mengajarkan pada kita nggak boleh ketika kita melihat orang lebih unggul pada kita dalam urusan akhirat, kita harus kejar, kita harus cari tahu, kita harus cari cara. Kan sahabat miskin datang nemuin Nabi ini, mengeluhkan orang kaya. Apa karena orang kaya itu menikmati fasilitas dunia? Apa karena orang kaya ini memiliki kendaraan yang mewah, rumah yang besar? Itukah yang mereka keluhkan? Bukan, mereka nggak keluhkan itu. Karena orang kaya di zaman itu tidak bermewah-mewah. Tahu dari mana orang kaya di hari itu tidak bermewah? Karena orang kaya di hari itu dikenali sebagai apa? Dermawan. Orang kaya di hari itu dikenali sebagai orang yang dermawan. Subhanallah. Ini yang membuat mereka datang nemuin Nabi, ya Rasul, kita kalah nih. Sholat kita bisa sholat seri, puasa bisa seri, baca Quran bisa seri, tapi untuk infak sedekah kami kalah. Dia bisa bangun masjid, kita nggak bisa apa. Dia bisa bangun mushola, kita bisa apa. Dia bisa haji, dia bisa umroh, dia bisa bantu fakir miskin, dia bisa bantu janda. Kita bisa apa? Kita nggak punya harta, kalah kita. Itu tuh. Antum melihat teman antum setiap hari pagi baca Quran, siang baca Quran. Saya punya teman dulu di Mahat itu ya. Waktu dia berkunjung ke saya, datang gitu. Datang habis sholat subuh datang kurang lebih jam 8 ya, datang nemenin saya. Saya tinggal di masjid, Pak. Anak tinggal di masjid. Kemudian dia datang jam 8, dia masuk ke dalam masjid, dia baca Quran. Quran saya lihat-lihat sampai jam 10 masih baca Quran. Sampai jam 12 masih baca Quran. Zuhur terpotong. Kemudian saya tawarin makan siang, dia bilang enggak, ana izin. Ana saum, dia lagi saum. Ba'da zuhur dia baca Quran lagi. Terus dia baca Quran lagi. Kakak kelas saya dia dulu. Kemudian setelah asar dia baca Quran lagi. Itu nggak ada berhentinya, Pak. Otomatis kita harus cari tahu nih apa yang membuat dia bisa kayak begini, kan gitu kan. Saya enggak, Pak. Ini kita harus cari tahu nih resepnya apa sih? Dia minum obat apa sih kok bisa kayak begini? Kan kita harus cari tahu nih. Oh, apa sih suplemennya kok bisa kayak begini? Jawaban dia apa, Pak? Saya tanya, kok antum bisa kuat begini? Dari jam 8 sampai kubail maghrib, sebelum maghrib dia izin sama saya, ana mau pulang ya gitu, karena ibu ana sudah siapin makan. Saat itu saya masih bujang, dia masih bujang. Sekarang juga masih bujang sih di sini. 3/4. Cepet loh dia jawabnya loh, cepet. Tolong diarahin kameranya ke beliau. Subhanallah, bujang 3/4 gitu. Subhanallah, dia bilang apa, Pak? Kepada saya bilang apa? Dia bilang apa? Sebagaimana para pencari dunia, mereka tidak pernah letih dalam mengejar dunia. Karena apa? Karena mereka telah merasakan nikmatnya itu, dan nikmat para pembaca Quran itu yang harus mereka dapatkan. Nikmat meyakini akan apa yang Allah berikan besok di negeri akhirat.
Oh, itu yang membuat bertahan. Kenapa mereka para pekerja pencari dunia rela menghabiskan seluruh waktunya, hampir seluruh waktunya sampai pensiun untuk cari dunia? Sementara kita nggak bisa. Padahal yang dijanjikan oleh Allah jauh lebih besar dari apa yang mereka peroleh. Yakin nggak tuh? Yang diperoleh oleh para pencari dunia itu nggak akan pernah bisa membayar apa yang diperoleh oleh pencari akhirat. Semuanya, semua manusia mengumpulkan apa yang telah mereka peroleh, nggak bisa membayar qiyamul lail antum, nggak bisa membayar puasa antum, nggak bisa membayar atau nggak bisa menggantikan salat antum. Wallahi nggak bisa. Kenikmatan yang Allah berikan buat kita berupa ibadah itu nggak bisa digantikan dengan dunia dan seisinya, nggak bisa. Antum yakin? Apa ragu-ragu? Kalau ragu-ragu, saya buka ayatnya, antum lihat. Setelah antum baca, mudah-mudahan tambah yakin. Nanti kita lanjut lagi. Antum buka surat Yunus ayat 58. Antum pada pegang handphone buka Quran kan, bukan jawab WA. Karena ada dua kemungkinan. Ya, benar nggak? Ayo, Bilal. Surat Yunus ayat 58. Lagi nyari, yang udah ketemu silakan. 58. Iya, siap. Katakanlah, Muhammad dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaknya dengan itu mereka bergembira. Oke, itu terus? lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Oke, lihat ya. Di sini Allahu Jalla Dzikruhu mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakanlah Muhammad, "Bifadlillahi wa birahmatihi," dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud keutamaan dan rahmat Allah adalah amal soleh, Al-Quran, amal soleh, ketaatan. Itu jelas sampai sini? Lihat, katakan Muhammad, bagaimana seharusnya manusia bahagia, dengan apa seharusnya manusia berbahagia. Katakan Muhammad, kalau mereka saya berikan amal soleh, dimudahkan beramal soleh, dengan itulah seharusnya, selayaknya, sepatutnya mereka berbahagia. Lihat kata Allah apa? Fabidzalika falyafrahu. Jadi nggak boleh tuh orang datang pengajian mukanya cemberut, orang selesai sholat mukanya cemberut, orang menjalankan puasa mukanya cemberut. Oh, nggak boleh tuh. Berarti kalau dia cemberut dia nggak ngerti. Padahal dia telah diberikan yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Percaya nggak tuh? Antum melihat tuh ayat penutup ayatnya. Amal soleh itu lebih baik dari apa? Baca Bilal. Amal soleh. Iya, terus ayat yang tadi antum baca. Lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Oke. Gak ada apa-apa yang dikumpulkan oleh seluruh manusia itu dibandingkan dengan kemudahan ketaatan yang Allah berikan pada kita. Itu gak ada nilainya, gak ada hartanya. Subhanallah, luar biasa. Dunia ini berharga buat siapa? Siapa? Ada suara ya, orang kafir ya. Dunia berharga buat orang kafir. Dunia ini berharga buat orang kafir. Oke. Secara lebih umum lagi, dunia ini berharga buat siapa? Buat orang awam. Allah yang membedakan. Lihat surat Al-Qasas.
Surat Al-Qasas, udah ya? Ayat 79. Lihat. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Ketika Qarun keluar dengan kemewahan yang dia punya. Dia punya berbagai macam kemewahan yang dia miliki. Ini Qarun keluar nih. Artinya keluar apa? Keliling atau berinteraksi dengan manusia. Lihat. Ada dua reaksi dari manusia yang melihat Qarun dengan kemewahan yang Qarun punya. Apa? Reaksi yang pertama, reaksinya orang awam. Reaksinya orang awam. Apa kata orang awam? Qala alladziina yuriduna al-hayata dunya. Orang yang memiliki obsesi dunia ngelihat kayak gitu gimana? Kagum. Kapan punya kayak gitu? Gitu. Kapan bisa kayak gitu? Lihat tuh. Nih Allah bilang apa? Qala alladziina yuriduna al-hayata dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Innahu ladzu hawwin 'adzim. Lihat, yang menurut orang awam, orang yang bahagia tuh Qarun dengan harta yang mewah itu. Itu menurut pandangannya orang awam. Lihat, kapan bisa punya kayak begitu? Ya, punya jet pribadi misalnya. Punya apa lagi? Punya apa lagi, Pak? Ferrari misalnya, punya kemewahan-kemewahan dunia lainnya misalnya, dan seterusnya. Ini pandangan orang awam. Lihat pandangan orang yang punya ilmu. Wa qala alladziina utul ilm. Lihat bagaimana respon orang yang punya ilmu tentang dunia ini. Apa kata mereka? Wa ilakum, antum celaka, salah antum. Antum komentarnya salah, keliru komentar antum. Itu nggak ada apa-apanya. Yang dimiliki Qarun itu nggak ada nilainya. Itu kata orang-orang yang punya ilmu. Bukan itu yang antum harus tajubkan. Wailakum, itu kecil, nggak ada apa-apanya. Kalau itu berharga, nggak mungkin Nabi samakan dunia ini dengan bangkai kambing. Sahih nggak, Pak? Kalau emang dunia ini berharga, nggak mungkin Nabi SAW mengatakan dunia ini lebih rendah daripada sayap nyamuk. Kalau memang ini berharga. Begitu. Makanya kan orang yang punya ilmu bilang, wailakum, celaka antum, celaka. Lihat, thawabullahu khairun liman amana wa amila salihah. Antum dikasih oleh Allah bisa beramal soleh, itu lebih besar dari apa yang Allah berikan pada Qarun. Thawabullahu khairun. Tuh lihat tuh, orang berilmu tuh selalu merasa kalah sama orang kalau orang itu apa? Mengalahkan dia dalam urusan akhirat. Selalu merasa kalah, selalu merasa kalah. Gitu. Saya mengulang di kajian pertama atau kedua, saya nggak tahu, lupa, tentang dua orang bersahabat yang masuk Islamnya berbarengan. Ya, kemudian dia ada yang mati belakangan, ada yang duluan. Iya. Ada dua orang sahabat yang masuk Islamnya bareng-bareng di hadapan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah masuk Islam, yang satu sangat taat, maksimal dalam ketaatan, maksimal deh. Yang satu standar. Yang maksimal ini sampai matinya di medan perang, syahid. Kemudian yang satu matinya setahun kemudian. Nah, seorang sahabat yang bernama siapa? Tolha bin Ubaidah anak-anak. Tolha bin Ubaidillah. Tolha bin Ubaidillah itu bermimpi ngelihat dua orang ini di surga. Yang dimasukkan ke dalam surga duluan, yang mati belakangan. Padahal yang mati duluan matinya di medan perang. Terus pagi harinya Tolha menceritakan kepada para sahabat, kok bisa ya dia mati belakangan? Terus amalnya biasa-biasa aja, sementara yang amalnya istimewa, terus mati di medan perang, masuk surga di belakang. Tetap masuk surga, di amalnya diterima. Cuman lebih dulu orang yang mati belakangan. Terus berita itu sampai kepada Nabi SAW. Terus kenapa antum takjub? Kata Nabi kita begitu.
Iya, kita takjub lah, dia amalnya istimewa, yang belakangan itu amalnya biasa-biasa aja. Lihat kata Nabi SAW mengkaitkan dengan Ramadan. Ini yang mati belakangan bukannya ketemu bulan Ramadan. Iya, di dalam bulan Ramadan orang puasa, orang zakat, orang qiyamul lail, orang cari Lailatul Qadar itu lebih besar. Satu kesempatan yang lebih istimewa yang tidak dimiliki oleh orang yang udah mati. Ya enggak? Kan keputus kesempatan itu ketemu Ramadan di malam, di hari-hari yang Allah ampuni dosanya, di hari-hari yang begitu banyak rahmat Allah. Nah, gitu. Jadi panjang umur yang Allah berikan dalam 1 tahun itu mengalahkan orang yang mati syahid. Allahu Akbar. Luar biasa. Kalau seseorang mampu untuk melakukan ketaatan, nah itu yang kita harus apa? Itu yang harus kita takjubkan. Lihat nih perkataan orang ahlul ilmu. Ini yang bilang Allah. Wa qala alladziina utul ilm. Oh, kita mungkin belum bisa atau mungkin nggak akan pernah bisa sampai level Nabi. Saya rasa nggak akan pernah bisa ada. Nggak akan pernah bisa ada sampai di titik Nabi itu, nggak akan pernah bisa. Nabi itu udah ditaruh di rumahnya kasur yang terbuat dari wol. Kasur itu udah ditaruh, Bang. Karena tidurnya Nabi cuma pakai pelepah kurma. Kasur udah masuk, Pak. Begitu Nabi pulang ke rumah, ini dari mana? Ini dari siapa? Dari seorang wanita yang nggak tegang lihat antum, manusia paling mulia, manusia paling dicintai oleh Allah, manusia paling berpengaruh di bumi ini, tidurnya cuma begini doang. Gitu, dikasihani gitu. Kata Nabi, "Ruddiha ya Aisyah." Pulangin ya Aisyah. Ana nggak punya kebutuhan terhadap dunia ini. Ana nggak punya ketertarikan ini yang tadi saya bilang. Saya rasa kita nggak mungkin bisa sampai tahap ini. Nabi bilang, pulangin. Saya nggak punya ketertarikan dengan dunia ini. Allahu Akbar. Suruh pulangin, Pak. Pulangin. Sampai Nabi SAW mengatakan, kalau dulu saat saya ditetapkan menjadi Rasul, mau dunia ini, itu Jibril atau malaikat telah menawarkan kepada Nabi, mau jadi Nabi dan Raja atau Nabi dan hamba. Jadi, saat pengangkatan itu malaikat menawarkan kepada beliau, dia mau jadi Nabi dan Raja atau menjadi Nabi dan hamba. Maka Jibril menasihati beliau, tawaddu' ya Muhammad, bertawaduklah Muhammad. Maka dengan nasihat dari Jibril, ini pentingnya teman saleh, Jibril menasihati Nabi kita. Malaikat datang menemui Nabi kita SAW, utusannya Allah, menawarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, antum mau jadi Nabi dan Raja seperti siapa? Sulaiman, atau antum hanya mau menjadi Nabi dan hamba? Maka Jibril mengatakan pada Nabi kita, tawaddu. Maka Nabi memilih apa? Menjadi Nabi dan hamba. Terus Nabi mengatakan, kalau saya mau, Nabi berkata, itu Allah bisa menjadikan buat saya gunung-gunung itu emas dan perak. Kalau saya mau. Jadi Nabi tidur begitu itu pilihannya dia. Nabi hidup begitu itu pilihannya dia. Dan dia nggak punya ketertarikan. Saya rasa level ini nggak bisa kita capai. Sahih, Pak? Level ini nggak mungkin bisa kita capai. Kata Nabi, pulang yang ruddiha ya Aisyah. Ana nggak punya kepentingan, ana nggak punya keinginan. Level yang sulit untuk digapai. Tapi paling tidak kita mengurangi ketertarikan kita kepada dunia, mengurangi condong kita terhadap dunia ini. Walaupun nggak mungkin bisa sampai tahap itu, kata Nabi, pulangin. Ruddiha. Kita air putih sama apa? Bukan, satu lagi apa? Air putih juga, air juga. Asir apa ya? Jus. Air putih sama jus aja rebutan. Ya enggak? Sahih enggak? Lihat tuh. Air putih sama jus aja rebutan. Bagaimana kalau yang dibagiin Pajero sama Avanza? Sahih enggak? Ini mau dibagiin air putih, bahkan itu kan orang di sana tuh kan pasti jalan ke sini ya. Udah bangun, nyamperin. Takut nggak kebagian. Udah gesek-gesekan. Allahu Akbar. Itu baru air yang diminum. Coba di situ Pajero, apa lagi? Avanza, apa lagi? Ferrari, apa lagi? Alphard, Avanza, Sigra. Bunuh-bunuhan nggak? Air aja gebok-gebokan, bener kan? Lihat kan itu? Iya gak, Pak? Air aja gebok-gebokan loh.
Subhanallah, jauh. Makanya butuhnya ilmu kita, butuh ilmu. Jelasnya sampai sini ya. Karpet, perebutan karpet tuh. Subhanallah. Gitu, tasamuhnya luar, gak ada tasamuhnya itu. Tabrak-tabrak orang, mau laki mau perempuan, subhanallah. Banyakan mengalah aja deh. Anda Pak? WC. Kalau WC mau nggak mau. Subhanallah Pak. Di sini banyak pelajaran. Saya sudah berbagi. Saya kalau lihat fenomena itu saya ketik, saya kirim, saya ketik, saya kirim. Banyak pelajaran sih, masya Allah. Banyak pelajaran. Makanya mudah-mudahan semakin hari semakin banyak evaluasi buat kita pribadi. Kita harus berevaluasi dari apa yang ada di sekitar kita. Bahkan kan Nabi SAW mengatakan salah satu tanda iman kita menyukai untuk seseorang sebagaimana yang kita sukai untuk kita. Hari ini nggak tampak. Semua mementingkan kepentingannya sendiri-sendiri. Sahih nggak? Hatta fi baitillah. Sahih Pak? Hatta fi baitillahil haram. Semua orang mementingkan kepentingannya sendiri. Sahih? Semua orang menganggap saudaranya adalah yang satu rombongan, satu travel. Iya. Padahal kita semua di situ dikumpulkan oleh Allah dengan satu kalimat yang sama, kalimat la ilaha illallah. Sahih? Sahih? Ini yang perlu ditanamkan lagi dalam diri kita. Subhanallah, ya. Jelas? Ya, jadi itulah yang dimaksud dengan putus asa yang berfungsi atau putus asa yang dibolehkan dalam Islam. Putus asa terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, gitu. Sebagai ayat penutup buat saya dan antum semua. Antum buka surat At-Taubah ayat 65. Kalau nggak salah ya. Kalau salah diperbaiki. Ayat 55 salah. Ada dua ayat yang serupa. Ayat ke-55 dan ayat 85. Coba antum lihat, baca. Baca pelan-pelan, semuanya diem, dengerin. Ayo baca, Bilal. Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Apa hukum asal larangan? Apa hukum asal larangan? Hah? Boleh. Hukum asal larangan Semua haram. haram. Hukum asal larangan haram. Hukum asal perintah wajib. Itu bentuknya larangan tuh. Apa kata Allah? Janganlah harta dan anak mereka membuatmu kagum. Terus Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan mati dalam keadaan kafir. Taib. Lihat. Fala tu'jibka amwaluhum. Jadi tadi seperti yang kita bilang, antum ketemu teman lama nih Pak ya, di jalan pakai Ferrari gitu kan. Atau misalnya antum diajak ke rumahnya udah ada kolam renangnya pakai spiral, setiap anak satu-satu kolam renangnya misalnya gitu kan. Luar biasa kan, setiap anak punya kamar dan kamarnya dilengkapi dengan kolam renang gitu kan, subhanallah. Kendaraannya udah bukan di atas tanah lagi, kendaraannya sudah di udara masing-masing pakai jet pribadi. Nggak boleh, Masya Allah, nggak boleh. Masya Allah, gimana caranya punya ini semua? Nggak boleh tuh. Yang bilang nggak boleh siapa? Allah. Fala tu'jibka. Ajib. Agama ini luar biasa. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Mohon izin ya. Antum lihat, pelaku maksiat rata-rata kehidupan dunia jauh lebih mewah dari pelaku ketaatan, sahih enggak? Dan bukan cuma sampai di situ. Wajah mereka di atas rata-rata wajah antum dan ana. Sahih enggak? Sahih enggak? Wajahnya itu sampai melongol tuh lagi jalan begini. Ya, Ham ya? Iya, glowing tuh. Ini Allah bilang, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum.
Padahal Allah memberikan itu maksudnya apa? Antum baca tuh. Untuk disiksa. Apa nggak kesiksa tuh dia tuh? Yang punya, coba lihat ya, dengan kemewahannya yang dia miliki, rumahnya harus ada satpamnya, rumahnya harus ada anjingnya, rumahnya harus ada CCTV-nya. Mau tidur bunyi cekrek sedikit itu suara apa? Coba rumah antum isinya apa? Hah? Isinya apa? Tiker, apa lagi? Dispenser. Berasnya beras BLT. Beras apa? Bulog BLT. Tidur. Yang masuk apa? Kecoa. Tikus. Kesiksa. Coba antum bagaimana lihat kesiksanya orang yang perawatan wajah. Sisa nggak hidupnya? Kena matahari langsung. Mau sholat aja karena dia nggak mau merubah apa? Make up. Sholat bisa ditunda loh. Sholat bisa dijamak. Jamak apa? Jamak pakai make up. Allahu Akbar. Nyata nggak? Ada kan pernikahan begitu. Ya kan? Yang nikah nggak sholat dulu karena mukanya di make up, nanti aja sholatnya di jamak. Jamak apa namanya ini? Allah Akbar. Apa nggak tersisa hidupnya? Nggak usah jauh-jauh deh. Antum ke haram pakai sendal goceng tuh, goceng. Swallow masih goceng ya? 12.000 sekarang ya. Udah gak ada goceng. Dulu zaman kita goceng ya. Goceng 5.000. Swallow 5.000, sama antum pakai sendal 1.500.000. Antum sholat mikirin sendal apa sholat mikirin berkomunikasi sama Allah? Gimana coba? Itu bukan nggak boleh punya harta. Para sahabat banyak kaya raya. Bedanya apa? Harta itu nggak masuk ke hati mereka. Harta itu nggak masuk ke hati mereka. Mana bukti harta itu nggak masuk ke hati mereka? Ada buktinya ya? Saat hidupnya tinggal atau saat punya harta itu gampang aja kayak air mengalir. Butuh apa nih? Antum tahu Abdurrahman bin Auf itu kaya raya, hartanya bukan M lagi. Hartanya sudah T itu hartanya. Rumahnya di mana-mana. Tuh kalau ngeliat temannya belum punya rumah, gue punya tuh di Bandung, lu pakai satu. Lu belum punya rumah. Ada tuh gue tuh, lu di mana tinggal? Bogor. Gue ada tuh Bogor pojok hati itu buat lu deh, ambil. Itu Abdurrahman bin Auf begitu. Ketemu teman lamanya, tinggal di mana? Anak ngontrak sini. Daripada ngontrak pakai rumah gue tuh. Ada mobilnya 3, lu pakai aja. Ada kayak gitu salafi hari ini? Hah? Ada. Ini Abdurrahman bin Auf kayaknya tuh kayak begitu. Subhanallah. Kayaknya ini pembahasannya semakin seru. Mukanya pada ngeliatin ada semua. Jadi anak takut. Nanti kita lanjut insyaallah ta'ala ya. Kita lanjut, mudah-mudahan ada kesempatan lagi. Saya rasa cukup sampai di sini karena adzan sudah berkumandang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.